Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa jaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Hari ini kita belajar tema persatuan dalam perbedaan, subtema rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkan dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Sekarang amati tulisan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Apakah kalian ingin mengetahui tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia? Mari kita simak teks berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Apa, untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa, untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan, untuk menanyakan waktu terjadi suatu peristiwa. Di mana, untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan mengapa, untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana, untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Untuk alternatif jawabannya yaitu kata tanya apa yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia,
Yang kedua, kata tanya mengapa, yaitu mengapa Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Yang ketiga, kata tanya siapa, yaitu siapa yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang keempat, kata tanya bagaimana, yaitu bagaimana konsep penulisan teks proklamasi dilakukan. Yang kelima, kata tanya kapan, yaitu kapan teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno. Yang keenam, kata tanya di mana, yaitu di mana teks proklamasi ditulis. Kamu dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan, kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, sebagai pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini atau de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat yaitu perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Sekarang, apa makna proklamasi kemerdekaan menurut kalian? Tuliskan paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurut kamu. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Mari kita belajar bersama. Ada beberapa cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Di antaranya 1. Adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau disebut juga dengan xerophit. Contohnya pada tumbuhan kaktus. Yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau disebut juga dengan halofit. Contohnya pada tumbuhan bakau. Yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau disebut juga dengan hidrofit.
Contohnya di sini yaitu tanaman teratai. Yang keempat, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau disebut juga dengan higrofit. Contohnya pada tumbuhan lumut. Yang kelima yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Contohnya pada tumbuhan kantong semar. Anak-anak, apakah kalian tahu tentang bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Sekarang, pilihlah satu tanaman, lalu temukan ciri-ciri dan cara beradaptasinya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada peta pikiran berikut dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Seperti tumbuhan, manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan sebuah anugerah. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak mengerti dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.